Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Atis, perkenalkan saya Zidan Maulana dari kelas 12 MIPA 1 absen 37. Di sini saya akan menjelaskan pola penyerangan dan pola pertahanan dalam sepak bola. Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang dimainkan secara berkelompok, membutuhkan 11 pemain dalam setiap timnya. Dalam memenangkan pertandingan sepak bola dibutuhkan kerjasama tim agar bola yang dibawa tidak direbut lawan. Nah, untuk mendapatkan tujuan dalam sepak bola itu harus mencetak gol, mencetak skor. Nah, tujuannya itu diambil dari pola penyerangan itu sendiri. Kita coba lihat pada banyak cara pola penyerangan dan juga ada banyak strategi, pola pertahanan juga, dan lain-lain itu masih ada. Nah, dalam menentukan strategi itu tentu setiap individu benar-benar paham terlebih dahulu pola pertahanan dan pola pertahanan sepak bola. Pola penyerangan sepak bola dulu. Pola penyerangan sepak bola formasi penyerangan dalam sepak bola. Dalam sepak bola, untuk melakukan serangan ke daerah tim lawan dan memasukkan bola ke dalam gawang musuh, maka bentuk susunan para pemain yang disebut pola penyerangan adalah hal yang diutamakan. Tujuannya dari pola penyerangan untuk memenangkan suatu permainan dan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Daya dan stamina juga sangat dibutuhkan dalam masing-masing individu. Dan selain daya dan stamina juga perlu pengontrolan bola yang baik, kerjasama tim, penguasaan teknik, skill individu, dan menentukan pola penyerangan tersebut. Harus ada rancangan. Formasi pola penyerangannya tuh banyak banget. Macam-macamnya juga ada. Macam-macam pola penyerangan ya. Yang pertama gerakan tersusun. Gerakan tersusun ini pemain melakukan gerakan yang sudah tersusun dari posisinya masing-masing. Nah, terus nggak boleh keluar dari posisinya itu tersebut. Misal saya bermain di gelandang serang. Dan dalam melakukan penyerangan, ya saya tetap di situ, nggak pindah jadi sayap, nggak pindah jadi striker, nggak gitu. Tetap tersusun dari awal. Nah, dan posisinya masing-masing atau yang bisa kita sebut dengan free role play. Free role play itu seperti pemain yang diposisikan di area tengah lapangan atau yang kita sering disebut dengan gelandang. Ketika tidak boleh mencoba untuk berpindah ke depan, ke belakang, atau ke samping, dia tetap harus ada di posisi gelandang. Nah, itu contohnya yang saya ambil tadi ya. Begitupun posisi pemain lainnya. Nah, yang kedua, ada pola menghadapi pertahanan yang rapat. Misalnya kalau lawannya kita pertahanannya rapat banget, nggak bisa ditembus, kita pakai yang ini. Caranya untuk mengelabui lawan adalah memanfaatkan pemain sayap dan sayap kanan dan kiri. Nah, biar semuanya berantakan kan. Kalau udah rapat, jadi kanan sama kiri kosong, kita tembuskan bolanya di kanan, nusuk ke bisu crossing, bisa jadi gol. Ketiga, ada pola mencari ruang kosong. Nah, ini membutuhkan skill individu tiap pemain juga. Selain mengandalkan teknik otak dari pelatih, juga membutuhkan skill individu. Pemain harus pandai dalam mencari ruang kosong agar bisa menerobos dan melewati pemain lawan. Tujuannya agar ketika si pembawa bola itu tidak kebingungan ingin mengumpan ke siapanya. Habis itu kalau misal pemain udah
udah gampang nyari posisi, terus dia dapat posisi yang enak lah. Nah, jadi gelandang tuh bisa ngoper habis itu digolin. Itu pakai skill individu juga. Nah, yang terakhir nih, juga ada hal yang diperlukan untuk menyusun pola penyerangan. Hal yang perlu perhatikan itulah yang pertama, pemain yang membantu penyerangan, pemain yang kayak second striker. Terus yang kedua, pemain yang mengatur dalam penyerangan. Mungkin ini bisa jadi, misal kalau kaptennya bukan kiper ya, ini bisa jadi kaptennya juga mengatur penyerangan, atau gak yang lini depan bisa. Yang ketiga, ada pemain yang tugasnya mencetak gol ke gawang. Ini berarti kayak striker murni. Kayak apa ya? Satu striker murni. Jadi dia target man di situ. Dia yang belakang umpan ke target man situ. Terus ada pemain yang bertugas memancing pemain bertahan lawan agar bisa dilewati, kayak terpancing maju, terus nggak dijaga, teman yang lain nggak dijaga gitu, pinter juga, dan lain-lain sebagainya. Formasi dalam penyerangan sepak bola tuh juga ada. Formasi ini biasanya tuh 3-4-3. 3-4-3 ini diisi oleh bagian depan 3 penyerang, tengah, kiri, dan kanan. Terus di tengah ada 4 gelandang kanan sama kiri, ini sayap ya, kanan sama kiri sayap. Tengahnya tuh gelandang playmaker. Nah, terus ya tinggal backnya 3 aja karena ini lagi melakukan penyerangan. Terus ada juga tipe formasi 4-2-4. 4-2-4 itu jadi 4 ini sih baru tahu sih, 4 penyerang. Mungkin lebih ke 4-2-2-2 sih, tapi enggak 4-2-4. Jadi 4 penyerang, 2 gelandang tengah, dan 4 back depan ya. Terus selanjutnya ada pertahanan sepak bola. Pola pertahanan sepak bola. Caranya kita bertahan dari serangan-serangan musuh, serangan-serangan lawan, agar tidak diterobos. Nah, banyak macamnya. Yang pertama, pola pertahanan 1 lawan 1, man to man. Biasanya ini kalau ada tendangan bebas, atau enggak free kick, atau enggak corner kick. Jadi kayak kalau corner kick, kita harus berani duel sama striker musuh. Kita harus berani lompat, berani apa, kayak kita harus menang dulu. Itu yang pertama, man to man, jaga 1 sama 1. Jadi kalau ya 1 lawan 1, kayak ini skill individu juga sih. Kalau kamu kalah skill individu sama musuh, ya udah, nggak bisa kamu diandelin man to man. Terus yang kedua, ada zona marking. Zona marking itu biasanya di suatu zona ya, kayak apa ya, misal satu zona, ntar kayak antara jauh sama musuh, ntar tinggal kita ya bertahan lah dari zona marking itu. Perlu lah, ini sulit diterobos lawan. Kalau ini zona marking tuh kayak yang rapat gitu loh, gimana ya, jadi kita rapat di tengah, nggak nyebar, nggak apa, kita rapat di tengah. Jadi orang yang bolanya kesana kesini nggak apa-apa, kalau di pinggir nggak apa-apa, yang penting kita rapat di tengah, jaga kalau bola menusuk ke tengah, jadi kita udah di tengah ini nggak bisa ditembus udah. Terus yang ketiga,
ada pertahanan kombinasi. Kombinasi itu campuran man to man sama zone marking. Ini paling rumit. Aku kan pernah main sepak bola juga, cuma sulit banget dilakuinnya. Kayak ya ini kayak zone marking, tapi kalau misal bolanya masuk menusuk itu ya kita mau nggak mau 1 lawan 1 man to man lagi. Itu kalau udah bolanya udah terlanjur masuk, kita nggak bisa ngehalau, kita mau nggak mau 1 lawan 1 gitu. Nah, ada juga formasi kalau kita bertahan. Formasi yang pertama 4-3-3. Ini formasi favorit biasanya orang. Aku kalau main sepak bola pakai formasi ini. Ini formasinya 4 back, 3 gelandang, 3 penyerang. Ini the best banget kalau formasi ini. Terus juga formasi favorit kedua 4-4-2. 4-4-2 tuh 4 back, 4 gelandang, 2 penyerang. Ini bertahan banget sih. Kayak ada back kiri, back kanan, ada stopper, ada libero. Nah, for your information, stopper itu adalah back tengah. Tugasnya itu menjaga bola, ya menjaga agar nggak bisa masuk ke wilayah pertahanan. Stopper, namanya stopper, bolanya mau lewat nggak urusan, yang penting orangnya nggak boleh lewat. Itu biasanya Sergio Ramos kayak gitu. Terus yang ada juga libero. Setauku ya libero tuh yang nyapu bersih. Jadi kalau ada bola datang, tendang jauh lah, libero. Atau enggak, bola nggak boleh masuk. Kalau yang stopper tadi kan bola boleh masuk, orangnya nggak boleh. Ya, kalau libero kebalikannya, bolanya harus disapu keluar. Nah, ya mungkin cukup sekian. Udah lama juga saya jelasin. Mungkin bosan. Ya apa, demikian tugas penjas orkes dari Zidan Maulana Firmansyah dari kelas 12 MIPA 1. Semoga ilmunya masuk. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.